Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Khairul Badriah dengan NIM 2357201018 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar akuntansi. Yang pertama, tentang pengertian akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Selanjutnya, ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang pertama itu sebagai recording report. Apa sih recording report itu? Nah, jadi itu di dalam akuntansi itu dia bisa berguna untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis dari begitu banyaknya transaksi keuangan yang selanjutnya dikirim ke berbagai akun ledger dan akhirnya mempersiapkan akun akhir untuk mengetahui laba atau rugi dari bisnis pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, melindungi properti. Nah, di dalam akuntansi juga bisa melindungi properti dengan cara fungsi lain akuntansi adalah untuk menghitung jumlah real dari penyusunan aset dengan memilih metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Ketiga, ada komunikasi hasil. Akuntansi selalu mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke berbagai pihak yang tertarik dalam bisnis tertentu seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor, pemerintahan, peneliti, dan lain-lain. Yang keempat, ada meeting legal. Akuntansi juga berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem seperti menjaga catatan dan pelaporan hasil yang akan selalu memenuhi dan persyaratan hukum untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan seperti pengembalian pendapatan pajak, pengembalian penjualan pajak. Yang kelima, ada klasifikasi. Fungsi akuntansi sebagai klasifikasi berkaitan dengan analisis sistematis dari data yang tercatat dengan maksud untuk transaksi kelompok atau entry dari satu alam di satu tempat, dari satu alam satu tempat. Pekerjaan klasifikasi dilakukan dalam buku yang disebut sebagai ledger. Selanjutnya ada summarize. Nah, dalam summarize ini dia melibatkan menyajikan data rahasia dengan cara yang dapat dimengerti dan berguna untuk internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi. Prosesnya mengarah pada penyusunan laporan raca saldo dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada menganalisis dan menafsirkan. Nah, ini adalah fungsi terakhir dari akuntansi. Data keuangan yang direkam, dianalisis, dan diinterpretasikan dengan cara yang akhir. Pengguna dapat membuat penilaian yang berarti tentang kondisi keuangan dan profitabilitas operasi bisnis. Data tersebut juga digunakan untuk mempersiapkan rencana masa depan dan framing dari kebijakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Selanjutnya ada proses pembentukan menuju laporan keuangan. Yang dibutuhkan untuk menuju ke laporan keuangan itu apa aja? Yang pertama ada akun. Apa sih akun itu? Akun itu digunakan untuk mencatat data-data yang muncul akibat transaksi yang dilakukan perusahaan dan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada jurnal. Jurnal berfungsi mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan perusahaan di buku jurnal. Yang ketiga ada buku besar. Buku besar itu buku utama untuk pencatatan transaksi keuangan
yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Yang keempat ada neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan buku besar. Neraca saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Selanjutnya ada laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada macam-macam laporan keuangan. Itu ada neraca. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas satu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Lalu laporan harga pokok produksi. Biaya ini merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi yang mampu merubah bahan baku menjadi produk jadi. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali etap mensyaratkan lain. Terus laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menjadikan informasi terkait perubahan yang terjadi di akun-akun ekuitas. Perubahan dapat terjadi selama periode berjalan maupun pada saat penyusunan laporan keuangan melalui pencatatan penutup. Selanjutnya ada siklus akuntansi, ada 9, yaitu pertama bukti transaksi, lalu catat ke jurnal, setelah itu posting ke buku jurnal, lalu buat neraca saldo, setelah itu neraca lajur, lalu laporan keuangan, jurnal ayat penyesuaian, ayat jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Unsur persamaan akuntansi ada 3, yaitu aktiva. Harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, contoh kas, piutang, gedung, tanah, dan sebagainya. Selanjutnya ada hutang. Kewajiban yang menjadi beban perusahaan, contohnya hutang pembelian kredit. Selanjutnya ada modal. Hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan, contohnya setoran modal oleh pemilik. Selanjutnya ada analisis transaksi. Ini merupakan bagian yang perlu diingat. Ada nama akun, tambah dan berkurang. Kalau nama akunnya aset, dia debit, dia itu bertambah. Jika kredit, dia berkurang. Lalu ada utang. Jika utang bertambah, itu dinamakan kredit. Jika utang berkurang, itu dinamakan debit. Lalu ada modal. Jika modal bertambah, itu dinamakan kredit. Jika berkurang, dinamakan debit. Lalu ada pendapatan. Pendapatan bertambah, disebutnya masuk ke kredit. Kalau berkurang, dia ke debit. Lalu ada modal. Modal bertambah, dia debit. Kalau berkurang, dia kredit. Lalu, contoh transaksi. PT Selja memperoleh pesanan jasa merakit komputer sebesar 20 juta dibayar secara tunai. Aset dia bertambah, debit. Pendapatan bertambah, kredit. Kita lihat. Aset bertambah itu debit, betul. Lalu pendapatan bertambah, kredit. Pendapatan bertambah, kredit, betul. Kenapa asetnya bisa bertambah? Karena kita menerima uang kas sebesar 20 juta ya secara tunai. Itu berarti bertambah. Kalau pendapatan, karena kita melakukan jasa orang yang pesan itu, jadi pendapatan kita bisa bertambah. Maka jurnalnya kas 20 juta, bawahnya kas, pendapatan 20 juta. Selanjutnya ada PT Celia memperoleh kredit usaha dari bank sebesar 100 juta. Asetnya bertambah, utang bertambah. Kenapa? Coba kita lihat aset tambah, betul. Utang bertambah, kredit.
total aset bertambah karena kita memperoleh saham dari bank 100 juta. Utangnya bertambah karena kita melakukannya secara kredit dari bank. Jadi utang kita bertambah. Maka jurnalnya kas 100 juta, di bawahnya utang bank 100 juta. Selanjutnya jurnal umum. Tujuan pembuatan jurnal umum akuntansi. 1. Mencatat transaksi secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan transaksi. Ketiga, menjadikan alat verifikasi dan audit. Keempat, membantu analisis finansial, memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan hukum. Sini ada jurnal umum. Misalnya tadi tuh kayak transaksi yang ini. Kayak transaksi ini kan namanya contoh transaksi. Sebelum pas udah dibuat seperti ini nih, nanti dia ditambahkan di jurnal. Misal keterangannya di sini PT Celia-nya tanggal 1 Desember. Keterangannya kas sama pendapatan di sini. Tadi kasnya berapa? 20 juta. Dia taruh di debit dan 20 juta ya kita taruh di kredit. Seperti itu. Di misalnya ya ini. Lalu selanjutnya ada buku besar. Nah, di sini di dalam buku besar itu ada kas, modal, peralatan, persediaan, utang usaha, terus beban sewa, beban gaji, beban listrik. Ini kalau buku besar ini tergantung dengan soal yang diberikan ya. Misalnya di sini kas. 1 September keterangannya buku kasnya debit 10 juta. Dia kredit 2 juta. Kita lihat di sini. Nah, maka debit dikurang kredit sama dengan 8 juta. Lalu selanjutnya ada ini yang 1 September, ini tanggal 3 September. Berarti tadi tuh modal dikurang dengan kurang kas. Ya, begitu. Selanjutnya yang tanggal 5 September. Dia dapat modal 1.500.000. Lalu di tanggal 11-nya dia mendapat kas bertambah 150. Jadi di sini tambah. Jadi setelah 10 juta dikurang 2 juta, maka akan saldonya sisanya 8 juta. Nah, lalu dari 8 juta ini ditambah 1.500.000 itu modal. Nah, lalu dia ditambah lagi dengan kas. Jadi dia akan bertambah totalnya di 9.650. Di bulan Oktober, 1 Oktober total dari semua beban ini total kasnya
karena ini dari jumlah, kan totalnya 900. Jadi di sini dia dikurang. Lalu tanggal 7-nya utang usaha. Yes. Karena dia ngutang oke, itu maka dia akan berkurang. Lalu dia ditambah dengan 100 juta dari utang usaha. Dikurang lagi dengan 500.000 kas. Oh, apabila kas di debit ditambah, apabila kas di kredit maka dikurang. Hasil diletakkan di kolom saldo. Maksudnya modal, apabila modal di kredit ditambah, apabila modal di debit maka dikurang. Hasil diletakkan di kolom saldo. Jadi kredit. Ini 10 juta ditambah 1.500.000, jadi 11.500.000. Terus kalau kolomnya dipindah di debit, maka 11.500.000 itu dikurang dengan 250. Ada peralatan, persediaan, utang usaha. Sini keterangannya, apabila utang usaha di kredit ditambah 1. Apabila utang usaha di debit, maka dikurang. Hasilnya diletakkan di kolom saldo. Jadi pada tanggal 4 September dia ada utang usaha Rp500.000, kredit lalu di tanggal 7 dia bukan utang usaha lagi. Kredit jadi bertambah, dan dia pada tanggal 7 Oktobernya dia dikurangin, jadi hasilnya 500. Terus pada tanggal 11 September dia kayaknya udah dibayar lunas sama dia. Jadi selanjutnya mengenai buku besaran di sini aja kas itu untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Lalu ada perlengkapan, itu mencatat semua perlengkapan yang dimiliki perusahaan. Lalu ada 3 modal, mencatat modal yang diinvestasikan oleh pemilik ke dalam perusahaan. Yang keempat, utang usaha, mencatat semua hutang yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain. Lalu ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Yang keenam ada persediaan. Persediaan dalam buku besar akuntansi adalah aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang dimiliki perusahaan untuk dijual, diproses, atau digunakan dalam kegiatan operasional. Neraca saldo. Sini neraca saldo adalah informasi yang berisi rangkuman saldo akhir dari seluruh akun buku besar. Umumnya neraca ini disiapkan dengan maksud untuk memverifikasi keakuratan aritmatika posting buku besar.
Dalam neraca saldo atau trial balance, semua saldo buku besar dicantumkan baik di sisi debit atau di sisi kredit dari laporan tersebut. Jumlah saldo debit pada trial balance harus sama dengan jumlah saldo kredit, baru kemudian dikatakan akurat secara aritmetika. Nah, laporan laba rugi. Ini adalah contoh laporan laba rugi. Rumus laba rugi, pendapatan dikurang beban sama dengan laba bersih. Apabila total beban lebih besar dari pendapatan, maka hasilnya rugi bersih. Judul memang dari rumus, pendapatan, nama akun, pendapatan jasa. Beban-beban tadi itu ada, kita lihat di sini. Beban sewa, beban gaji, beban listrik. Tuh, 500, 200, terus total bebannya sama dengan 900. Nama bersihnya 850. Sini pendapatan jasa. Keterangan pendapatan jasa baik dilihat dari transaksinya dibayar secara tunai dan kredit. Oke, cara hitungnya ini 1.500.000 ditambah 1.500.000 ditambah 100 sama dengan 1.750. Dan laporan ekuitas pemilik. Ini contoh laporan ekuitas pemilik. Investasi dari modal awal dilihat jurnal 1. Lalu ada laba bersih dari laporan laba rugi. Ini penarikan dari jurnal umum laporan nggak dibuat transaksi. Kerja dan neraca. Kasnya diambil dari buku besar saldo kas 8.100.000, dan ada piutang usaha diambil dari buku besar saldo piutang usaha, persediaan diambil dari buku besar saldo persediaan, peralatan diambil dari buku besar saldo peralatan. Total asetnya 10.600.000. Kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban utang usaha diambil dari buku besar saldo utang usaha 500.000, ekuitas pemilik modal PT Banjar Komputer 10.350. Total kewajiban dan ekuitas pemilik sama dengan ini ditambah dengan utang usaha jadi 10.850. Tujuan dari penyusun neraca merupakan laporan keuangan yang berisikan adanya jumlah aktiva, kewajiban, modal perusahaan, dan pada saat tertentu pada jumlah kekayaan yang akan disajikan di sisi aktiva, sedangkan jumlah kewajiban dan modal akan disajikan di sisi pasiva. Tujuannya penyusunan laporan neraca ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kondisi finansial dari suatu perusahaan, terutama ketika dilakukan di akhir tahun alias buku ditutup. Dan laporan kas. Ini adalah contoh laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pendapatan 1.750.000, pembayaran kas untuk beban-beban 900. Kas bersih yang diberikan oleh aktivitas operasi 450. Arus kas aktivasi dari investasi. Pembelian peralatan 2 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan investasi oleh pemilik 10 juta. Penarikan oleh pemilik 500.000, maka 500.000 dikurang 9.500.000 lalu 8.350. PP 0
di kas awal kenaikan bersih kas 8.350, kas di awal periode 0, kas di akhir periode 8.350. Keterangan penerimaan kas dan pendapatan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.